Halo, selamat siang anak-anak semua. Jumpa lagi di acara PA Anak GRI Bandung. Dan hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu seri 7 perkataan Yesus. Nah, hari ini adalah seri terakhir dari seri ini. Kita akan membahas temanya adalah Akulah pokok anggur yang benar. Kenapa ya Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah pokok anggur yang benar? Emang ada pokok anggur yang tidak benar? Nah, kita sama-sama dengar ya di PA Anak kita hari ini. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama latih lagu yang akan kita nyanyikan. Hari ini kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Memancarkan Keindahanmu. Kita akan latih di dalam 2 bahasa. Bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian kita latih dalam bahasa Inggrisnya juga. Yuk kita sama-sama latih lagu ini. Bahas sebentar lagunya yuk. Nah, lagu ini mengatakan apa? Kerinduan kita untuk agar hidup kita bisa memancarkan keindahan kasih Tuhan. Memancarkan kemurnian Tuhan. Waktu orang lain melihat kita, apa yang orang lain lihat? Apakah orang lain dapat melihat bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan? Atau jangan-jangan sebaliknya, kita justru anak-anak yang pengikut si iblis yang tidak hidup benar, yang mencintai dosa, atau waktu orang melihat hidup kita, mereka dapat melihat Tuhan, dapat memuliakan Tuhan ketika melihat hidup kita. Nah, biarlah lagu ini menjadi kerinduan kita. Tuhan, aku mau waktu orang lain melihat hidup saya, orang lain dapat melihat Tuhan juga. Ya, kita sama-sama latih lagu ini bahasa Indonesianya saja sekali. Kita sama-sama menenangkan diri, bersaat teduh sejenak untuk memasuki PA Anak kita hari ini. Tuhan, kami bersyukur. Kami berterima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Tolong kami seperti lagu yang tadi kami nyanyikan. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh hidup sesuai dengan identitas kami. Ketika orang lain melihat hidup kami, sungguh terpancar jelas bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Sungguh kami adalah pengikut-pengikut Tuhan. Tolong murnikan kami, bentuk kami melalui pendengaran akan firman Tuhan. Tolong melalui PA Anak yang kami ikuti hari demi hari, setiap minggunya, itu sungguh boleh mengarahkan hati kami, membentuk hidup kami semakin sesuai dengan yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.
Anak-anak, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kedua versinya, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggrisnya. Tuhan, ku ingin dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Let the beauty of Jesus be seen in me, all His wonderful passion and purity. Oh, the Spirit divine, all my nature divine, till the beauty of Jesus be seen in me. Anak-anak, Ibu Guru punya satu pengumuman penting. Sebentar lagi tanggal 4 Desember di Kota Bandung akan ada KKR Natal dengan tema Aku Datang untuk Orang Berdosa. Nah, anak-anak kalau sedang ada di Bandung atau anak-anak yang memang tinggal di Bandung boleh datang sama-sama ya. Ajak juga papa mama, ajak teman-teman dan keluarga kalian untuk sama-sama berkebaktian Natal di KKR Natal tahun ini. 4 Desember di Sudirman Grand Ballroom. Ditunggu kedatangan kalian semua. Sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita sama-sama memuji Tuhan satu kali lagi. Tuhan, ku ingin dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat siang anak-anak, sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami sekali lagi boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah perenungan kami siang hari ini, biarlah kami boleh memahami apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan bagi kami, dan kami boleh menjadi anak-anak Kristen, orang-orang Kristen yang setia pada Tuhan, menjalankan firman Tuhan dan menghidupinya dengan baik. Berkatilah perenungan kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak sekalian, kita akan memasuki bagian terakhir dari seri 7 perkataan akulah. Kita sudah membahas 6 perkataan akulah di beberapa bulan, dan hari ini kita akan membahas perkataan yang terakhir. Nah anak-anak, sebelum kita membahas perkataan yang terakhir, masih ingatkah kalian bulan lalu kita membahas perkataan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah anak-anak sekalian, kalimat itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus di dalam diskursus perpisahan. Ayo, ada yang masih ingat gak apa itu diskursus perpisahan? Itu adalah bagian-bagian terakhir hidup Yesus sebelum dia akan ditangkap, dia akan disalibkan, dan dia akan mati, dia akan bangkit, nanti dia akan naik ke sorga. Jadi ini adalah kalimat-kalimat terakhir yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sebelum dia akan berpisah dengan para murid-murid. Nah anak-anak sekalian, kata yang ketujuh yaitu akulah pokok anggur yang benar, ini juga termasuk di dalam diskursus perpisahan Tuhan Yesus. Jadi di dalam pasal 14 Yohanes, Yesus pertama kali mengucapkan bagian perpisahannya itu. Kalimat pertamanya adalah janganlah gelisah hatimu. Nanti Yesus mengatakan akulah pokok anggur, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah di dalam pasal 15 Tuhan Yesus melanjutkan lagi dengan perkataan akulah yang ketujuh. Yaitu akulah pokok anggur yang benar. Nah anak-anak sekalian, kita akan membahas ini, dan ini ada kaitannya dengan bagian-bagian terakhir wejangan-wejangan Tuhan Yesus sebelum dia akan mati. Anak-anak, pernahkah kalian pikirkan kenapa ya Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pokok anggur?
Kenapa Tuhan Yesus nggak pakai pohon yang lain? Misalnya ya, kadang-kadang kita bilang, aduh di Indonesia anggur itu nggak sesubur yang lain. Misalnya boleh nggak kita pakai pohon pepaya? Pohon pepaya di Indonesia lebih subur. Bilang aja Yesus adalah pohon pepaya. Boleh nggak? Ternyata tidak bisa. Atau kita bilang, oh misalnya pohon mangga juga banyak di Indonesia. Kita bilang, kalau kayak gitu Yesus seperti pohon mangga. Bisa nggak? Ternyata nggak bisa. Karena di dalam Alkitab sangat-sangat penting, sangat spesifik sekali. Yesus menyatakan dirinya sebagai pohon anggur atau pokok anggur. Bahkan di dalam zaman Israel saat itu ada pohon-pohon lain selain pohon anggur. Misalnya pohon ara dan pohon-pohon lain. Tapi Tuhan Yesus tetap menggunakan pokok anggur atau pohon anggur. Anak-anak sekalian, kenapa ya Yesus harus pakai pohon anggur? Nah jawabannya adalah karena Injil ini, Injil Yohanes, ada pendengar-pendengar Yahudinya. Orang-orang Israel, mereka tahu tentang pokok anggur. Dan orang-orang Israel waktu mendengar tentang pokok anggur, mereka itu sudah mengingat sesuatu yang ada di dalam perjanjian lama. Karena di dalam perjanjian lama Tuhan sudah menyebutkan pohon anggur beberapa kali. Maksudnya apa sih pohon anggur beberapa kali ada di perjanjian lama dan seterusnya. Nah anak-anak untuk memahami ini, Ibu mau ajak kita mengingat sekali lagi dulu tentang gambaran besar dari Injil Yohanes. Jadi Injil Yohanes itu Injil yang unik, berbeda dengan Injil-Injil yang lain. Bukan berarti Injil Yohanes itu bertentangan dengan Injil lain, tidak. Tapi para penulis itu memiliki tendensi tertentu. Para penulis itu punya pikiran tertentu. Saya kenapa nulis seperti ini? Karena saya didorong oleh Roh Kudus untuk menulis seperti ini. Untuk para pendengar yang ini misalnya ya, berbeda dengan Injil-Injil lain. Nah anak-anak sekalian, misalnya di dalam Injil Markus, penekanan yang sangat besar itu adalah Tuhan Yesus digambarkan sebagai anak manusia yang berkuasa. Nah anak-anak sekalian, Yesus itu memang adalah Mesias, Allah yang menjadi manusia, betul. Tapi yang digambarkan di dalam Injil Markus adalah betapa Yesus yang menjadi manusia ini adalah anak manusia yang penuh kuasa. Dia sanggup menanggung dosa manusia. Dia sanggup menebus dosa manusia. Karena itu di dalam Injil Markus banyak sekali cerita-cerita mujizat atau peristiwa-peristiwa mujizat Tuhan Yesus digambarkan dengan sangat luar biasa, sangat hebat. Yesus seperti hebat sekali melakukan mujizat-mujizat. Nah, tetapi di dalam Injil Yohanes penekanannya bukan ke sana. Jadi apa? Dalam Injil Yohanes penekanannya adalah Yesus adalah Mesias, Allah yang menjadi manusia sama seperti kita. Lihat ya bedanya ya. Kalau dalam Injil Markus, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, betul. Tapi dia juga adalah anak manusia yang dicatat di dalam perjanjian lama. Dia mampu dan dia sanggup menanggung dosa dunia. Tapi kalau di dalam Injil Yohanes penekanan besarnya adalah Yesus menjadi manusia sama seperti kita. Dia adalah manusia yang sejati. Kalau kalian ingat di dalam kitab Kejadian, waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menyebutnya sebagai apa? Inilah gambar dan rupa Allah. Manusia adalah gambar dan rupa Allah. Ini yang disebut sebagai manusia sejati. Tapi waktu manusia jatuh ke dalam dosa, dicatat gambar dan rupa Allah itu rusak. Bukan hilang, tapi rusak. Rusaknya karena apa? Karena sudah digerogoti oleh dosa. Manusia itu jadi berdosa, manusia tidak bisa lagi menjadi saksi Tuhan. Tidak bisa lagi menjadi gambar dan rupa Tuhan yang sempurna. Manusia tidak bisa lagi menjalankan perintah Tuhan. Manusia tidak lagi bisa bersama-sama dengan Tuhan. Nah di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa manusia yang sudah berdosa itu adalah manusia yang gambar dan rupa Allahnya sudah rusak. Manusia yang sudah gagal. Dan karena itu Tuhan mengutus Tuhan Yesus untuk menjadi manusia yang sejati itu. Jadi Tuhan Yesus itu siapa? Dia adalah gambar dan rupa Allah yang sejati. Dia tidak berdosa, dia tidak dirusak karena dosa. Dia adalah gambar dan rupa Allah yang sejati. Jadi anak-anak perhatikan ya, waktu dikatakan Yesus adalah Mesias, Allah menjadi manusia, berarti apa? Yesus adalah menjadi manusia yang sejati. Manusia yang dulu yang Tuhan ciptakan Adam dan Hawa itu sudah kacau, sudah rusak karena dosa. Dan kita semua keturunan Adam dan Hawa semua juga sudah dirusak karena dosa. Karena itu Tuhan mengirim Tuhan Yesus untuk menjadi manusia yang sejati itu. Yang sama seperti kita, tapi bedanya adalah dia tidak berdosa. Nah, ini adalah penekanan yang sangat penting dalam Injil Yohanes. Karena nanti waktu Injil Yohanes menyatakan banyak hal tentang Tuhan Yesus, dia mau menyatakan bahwa apa? Bahwa Yesus itu adalah manusia yang sejati dan selain itu Yesus itu adalah Israel yang sejati.
Tuh, emang kenapa Israel yang dulu mereka bukan sejati? Israel yang dulu nanti dicatat ya adalah Israel yang sudah gagal. Israel yang sudah jatuh ke dalam dosa, Israel yang sudah rusak. Nah kalau kalian baca sejarah Israel ya, orang-orang Israel itu adalah keturunan-keturunannya Abraham. Jadi Abraham punya anak, lalu dia nanti dari keturunannya itu ada 12 suku, lalu 12 suku ini menjadi besar. Tapi sayangnya 12 suku ini akhirnya berdosa kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan membuang mereka. Tuhan membuang mereka ke Asyur dan Tuhan membuang mereka ke Babel. Yang selatan dibuang ke Babel ya. Kenapa Tuhan membuang mereka? Karena mereka berdosa di hadapan Tuhan. Mereka sudah gagal. Mereka tidak lagi menjadi umat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Mereka sudah dirusak oleh keberdosaan mereka. Nah jadi anak-anak sekalian, waktu Yesus mengatakan perkataan ini, akulah pokok anggur yang benar. Ini membuat Israel tuh menjadi sadar, oh kenapa harus pokok anggur? Karena di dalam perjanjian lama, siapa sih pokok anggurnya Tuhan? Nah coba ya, Ibu mau ajak kita lihat bersama-sama. Ibu akan bukakan dari Mazmur nomor 80. Nah di dalam Mazmur nomor 80 itu dikatakan ya, Mazmur nomor 80 ayat 9 dikatakan seperti ini. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Nah anak-anak perhatikan, telah kau ambil pohon anggur dari Mesir. Nah berarti kan pohon anggur dikeluarkan dari Mesir. Coba di dalam perjanjian lama siapa sih yang dikeluarkan dari Mesir? Ya orang Israel. Ingat ya di dalam kitab Keluaran ceritanya orang Israel itu sudah lama sekali ada di Mesir. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, tolong Tuhan kami sudah tersiksa di Mesir ini, tolong bebaskan kami. Akhirnya Tuhan mengirim Musa, lalu Musa itu mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan katanya apa ya, mereka dikeluarkan untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Jadi Israel lah yang dikeluarkan oleh Tuhan dari Mesir. Jadi waktu dikatakan ya telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, maksudnya adalah Israel. Israel dikeluarkan dari Mesir. Lalu dicatat lagi ya, telah kau halau bangsa-bangsa. Maksudnya apa? Israel setelah keluar dari Mesir, sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka itu berperang dulu. Berperang dengan siapa? Dengan bangsa-bangsa lain. Dengan bangsa Kanaan juga termasuk salah satunya. Kenapa? Karena Israel disuruh Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Nah kata Tuhan ya kamu mau masuk ke tanah Kanaan, kamu harus berjuang untuk itu. Kamu harus berperang. Makanya ada cerita ya waktu Israel tuh mengelilingi tembok Yeriko, itu kenapa? Karena mereka berperang. Lalu nanti bangsa Israel melawan bangsa Ai, orang-orang Kanaan juga. Kenapa? Karena mereka harus masuk ke tanah Kanaan. Jadi dicatat di dalam perjanjian lama siapa sih yang berperang dan siapa sih yang menghalau bangsa-bangsa di hadapan Israel? Yang berperang adalah Israel. Dan yang menghalau bangsa-bangsa di hadapan Israel adalah Tuhan Allahnya Israel. Jadi anak-anak perhatikan, waktu dikatakan telah kau ambil pohon anggur dari Mesir adalah berarti Israel. Israel keluar dari Mesir dan telah kau halau bangsa-bangsa. Yaitu bangsa-bangsa di Kanaan itu ya. Dan dicatat lalu kau tanam pohon itu. Ditanam di mana? Ditanam di Kanaan. Karena Israel nanti setelah keluar dari Mesir, lalu dia masuk ke tanah Kanaan dan menduduki tanah Kanaan itu. Akhirnya tanah Kanaan itu menjadi milik Israel. Nah nanti Israel tuh berkembang di sana, mereka beranak cucu dan mereka menjadi bangsa yang besar. Tapi kemudian sayangnya nanti mereka gagal ya dan mereka dibuang oleh Tuhan. Jadi kita lihat ya, waktu Yesus mengatakan akulah pokok anggur yang benar. Wah orang-orang Yahudi yang dengar itu, orang-orang Yahudi yang membaca Injil ini, mereka langsung ingat, loh Yesus bilang pokok anggur. Kan pohon anggur itu siapa? Kita loh, orang Israel ini adalah pohon anggurnya Tuhan. Tapi kenapa ya Yesus bilang dia adalah pokok anggur yang benar? Kenapa Yesus gak bilang akulah pokok anggur saja gitu? Kenapa Yesus harus bilang akulah pokok anggur yang benar? Atau akulah pokok anggur yang sejati? Kenapa? Nah Ibu akan bacakan bagi kita dari kitab Yesaya. Ibu bacakan ya bagi kita, anak-anak perhatikan baik-baik. Dari kitab Yesaya pasal yang kelima. Kitab Yesaya pasal yang kelima, Ibu bacakan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Perhatikan baik-baik ya. Di dalam Yesaya dikatakan apa? Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Nah kebun anggur ya dikatakan. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya.
dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun anggur itu menghasilkan buah anggur yang baik. Nah, jadi ini ya, pohon anggur siapa? Israel. Lalu siapa yang membersihkan kebun itu dan menanam pokok anggur? Tuhan. Jadi tadi lihat ya, telah kau tanam pohon anggur itu. Berarti Tuhanlah yang menanam pohon anggur itu. Jadi ini dikatakan apa? Tuhan yang membersihkan sebuah ladang, lalu Tuhanlah yang menanam Israel di sana. Lalu dikatakan, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Nah, ini adalah harapan dari semua petani. Coba kalau kalian pernah ketemu petani, misalnya petani padi ya, pernah nggak kalian tanya, Pak petani, kalau misalnya Bapak sudah tanam padi-padi di sana, kira-kira Bapak mengharapkan hasil yang seperti apa? Apakah Bapak mengharapkan keluar padi-padi yang bagus atau padi-padi yang jelek? Nah, pasti para petani bilang, ya kami mau yang bagus dong. Setengah mati setiap pagi datang ke sana, urus, siram, rapikan, semua bersihkan. Supaya apa? Supaya bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan padi-padi yang bagus, buah-buah yang bagus. Sama juga dengan orang yang misalnya punya kebun-kebun pohon-pohon ya, misalnya pohon apel atau pohon mangga. Apa yang mereka harapkan? Mereka mengharapkan buah yang bagus. Supaya apa ya? Supaya menguntungkan, nanti bisa dijual atau bisa dimakan oleh mereka sendiri. Supaya mereka senang. Jadi usaha mereka membersihkan kebun itu supaya apa? Supaya ada buah yang bagus yang bisa dihasilkan. Tetapi di dalam kitab Yesaya dikatakan apa? Tetapi dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Nah, ini adalah sesuatu hal yang mengerikan sebenarnya. Kenapa? Ibu bacakan lagi selanjutnya. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Maksudnya antara Tuhan dengan Israel. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggur itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahu kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggur itu. Nah, ini Tuhan bilang ya, aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirintangi dan tidak disiangi sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Nah, putri malu dan rumput itu adalah parasit ya sebenarnya, jadi dia adalah tanaman-tanaman yang seharusnya tidak ada di sana. Karena kalau ada di sana, dia akan mencuri nutrisi dari pohon-pohon anggur. Nantinya jadi pohon anggurnya nggak bisa bertumbuh dengan baik. Lalu dikatakan ya, aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Wah, berarti akan terjadi kekeringan. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda, ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tapi hanya kelaliman. Dinantinya kebenaran tapi hanya ada keonaran. Nah, anak-anak sekalian, inilah mengapa waktu Yesus katakan, akulah pokok anggur, harus ada istilah yang benar atau pokok anggur yang sejati. Kenapa? Karena pokok anggur yang lalu, pohon anggur yang lalu yaitu Israel sudah gagal. Israel tidak menghasilkan apapun. Israel tidak menghasilkan buah-buah yang bagus. Israel dicatat menghasilkan buah yang asam, buah yang jelek yang Tuhan tidak suka. Padahal Tuhan sudah membersihkan kebun anggur itu. Tuhan sudah merawat Israel. Tuhan memperhatikan Israel. Apakah Tuhan tidak memberikan berkat pada Israel? Tuhan beri. Tuhan tidak pernah pelit sama Israel. Wah, kamu ini bangsa sudah kaya, saya gak usah kasih lagi apa-apa. Tidak, Tuhan selalu memelihara Israel. Tapi Israel gagal memenaati perintah Tuhan. Di dalam perjanjian lama kita tahu Israel itu berdosanya apa? Dia menyembah kepada berhala. Makanya ada cerita ya, mereka menyembah kepada Baal. Lalu datang Nabi Elia mengatakan bahwa apa? Tuhan marah kepada kalian, tidak akan turun hujan. Kenapa? Karena mereka berdosa kepada Tuhan. Lalu mereka juga dicatat tidak melakukan keadilan. Kenapa itu sangat berbahaya? Karena Tuhan memang menuntut orang Israel untuk menjalankan keadilan. Tuhan bilang kamu harus jalankan hukum Taurat, itu adalah hukum yang adil. Tapi kamu tidak jalankan. Kamu tidak jalankan hukum Taurat, kamu tidak peduli kepada orang-orang yang susah. Kamu tidak memperhatikan mereka, kamu tidak jalankan keadilan. Kamu malah jalankan ketidakadilan. Kamu malah jalankan hal-hal yang buruk yang membuat Tuhan marah. Dan dari sana Tuhan menjadi marah dan Tuhan bilang Israel sudah gagal. Nah, maka di dalam perjanjian baru,
waktu Tuhan Yesus datang menjadi manusia, dia memperkenalkan dirinya sebagai apa? Akulah pokok anggur yang benar. Atau bisa dibilang, akulah Israel yang sejati. Israel yang dulu sudah gagal. Israel yang sekarang yang baru ini adalah Israel yang sejati. Nah anak-anak sekalian, kenapa sih Israel yang sejati itu penting buat kita? Kan kita bukan orang Israel, kita kan pikir kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus ya udah kita selamat masuk surga gitu. Nah anak-anak sekalian, sebenarnya di dalam Alkitab kita tuh bukan cuma sekedar percaya Yesus langsung selamat. Tetapi ada pengertian yang sangat mendalam, pengertian yang sangat penting di dalam ini. Kenapa Yesus katakan akulah pokok anggur yang benar? Karena di dalam perjanjian lama Israel disebut sebagai pohon anggur Tuhan. Kenapa dia harus jadi pohon anggur? Karena melalui Israel Tuhan ingin menjadikannya berkat. Maka dikatakan ya Israel itu harusnya berbuah. Maksudnya apa? Berbuah memberkati bangsa-bangsa lain. Ingat waktu Tuhan berjanji kepada Abraham. Tuhan berkata apa pada Abraham? Kamu akan punya keturunan yang banyak. Sebanyak pasir di pantai, sebanyak bintang di langit. Dan kamu dan keturunan kamu akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Ini penting sekali. Kamu dan keturunanmu akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, siapa keturunan Abraham? Orang-orang pikir, keturunan Abraham adalah anak-anaknya dia. Orang-orang Israel, yaitu ada siapa? Ada Ishak, lalu ada Yakub, lalu ada 12 anak-anak Yakub. Itu semua adalah anak-anak Abraham. Orang-orang yang punya darah asli dari Abraham. Benar-benar keturunan langsung. Nah tapi sayangnya keturunan langsung ini telah gagal. Di dalam perjanjian lama, orang yang mau selamat, orang yang mau terima berkat keselamatan, ada gambarannya mereka harus masuk jadi orang Israel. Karena ingat ya, melalui Abraham dan keturunannya lah bangsa-bangsa akan diberkati. Anak-anak ingat gak? Ada 2 pengintai yang setia yang pernah diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Jadi dari 12 pengintai ada 10 yang tidak setia kepada Tuhan. Mereka bilang, wah itu tanahnya bagus sih, banyak susu, banyak madu. Tapi wah orangnya besar-besar, kita pasti gak bisa mengalahkan mereka. Tapi ada 2 pengintai ini yang berkata, jangan begitu, jangan patah semangat. Karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Siapa pengintai itu? Ada 2 ya, yang satu namanya Yosua, yang kedua namanya Kaleb. Nah anak-anak sekalian, Kaleb dicatat sebagai orang Kenas. Kaleb orang Kenas. Kenas itu bukan suku Israel. Kenas itu bukan orang Israel. Jadi Kenas itu orang mana? Kenas itu dalam catatan sejarah adalah orang Kanaan. Loh, jadi Kaleb itu bukan orang Israel. Kaleb itu aslinya bukan keturunan Abraham. Dia bukan keturunan Israel. Dia adalah orang Kanaan. Dia adalah orang Kenas. Tapi dia kemudian percaya kepada Tuhan dan dia masuk ke dalam suku Israel. Jadi Kaleb itu menerima berkat keselamatan dari Tuhan dengan cara dia masuk ke dalam Israel. Dia menjadi orang Israel, dia menjadi umat Tuhan, dia percaya kepada Tuhannya Israel. Dan nanti Kaleb itu diangkat menjadi pemimpin suku Yehuda. Dan Kaleb itu menjadi orang yang sangat cinta Tuhan, sangat setia. Jadi ingat ya, di dalam perjanjian lama orang mau selamat, orang mau terima berkat Tuhan harus masuk ke Israel. Karena hanya melalui Abraham dan Israel saja Tuhan memberikan berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan memberikan berkat bagi orang-orang yang bukan Israel. Nah tetapi sayangnya Israel sudah gagal. Berarti apa? Israel tidak bisa menjadi berkat. Mereka justru malah menghasilkan buah-buah yang asam tadi katanya ya. Mereka malah melakukan hal-hal yang tidak adil. Mereka malah tidak menyembah kepada Tuhan. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa? Akhirnya waktu Yesus datang, Yesus berkata apa? Akulah pokok anggur yang benar. Hanya kalau kamu di dalam aku, baru kamu bisa menikmati keselamatan. Jadi anak-anak perhatikan ya, dalam perjanjian lama orang luar mau terima Tuhan harus jadi Israel. Tapi Israel gagal, Israel yang ini hancur. Maka Tuhan kirimkan pengganti Israel yang baru, yaitu siapa? Yesuslah Israel yang sejati. Dan Yesus berkata, kalau kamu masuk di dalam Tuhan Yesus, kalau kamu dicangkokkan ke dalam pokok anggur yang benar ini, barulah kamu akan menikmati keselamatan. Barulah kamu akan menerima berkat Tuhan. Nah ini penekanan yang sangat penting sekali dari Injil Yohanes. Jadi waktu Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar, ini membuat orang Israel menjadi, wah ternyata inilah yang ditunggu-tunggu selama ini. Dia adalah Mesias yang datang itu, dan Yesus adalah pokok keselamatan
bagi segala bangsa. Nah, Ibu lanjutkan ya, di dalam Injil Yohanes pasal 15 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, tadi katanya kalau kita dicangkokkan ke dalam Yesus, kalau kita adalah ranting yang nempel dengan pokok anggur yang benar, maka kita akan berbuah. Tapi kok di sini dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Berarti ada ranting-ranting yang nempel sama pokok anggur tapi gak berbuah. Kok bisa? Bukannya kalau nempel kepada sumbernya harusnya mereka berbuah. Kok bisa ada ranting yang tidak berbuah? Siapa sih ranting-ranting yang tidak berbuah? Anak-anak sekalian, dalam konteks ini ranting yang tidak berbuah adalah Israel. Jadi Israel tadi bilang dia adalah pohon anggurnya Tuhan dengan banyak ranting-rantingnya. Tetapi banyak ranting-ranting yang tidak berbuah. Banyak ranting-ranting yang tidak taat kepada Tuhan. Mereka berdosa kepada Tuhan. Maka waktu Yesus katakan ranting-ranting yang tidak berbuah yang ada padaku akan dipotong. Maksudnya siapa? Orang-orang Israel yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka akan dipotong. Ini adalah sebuah teguran yang sangat besar. Padahal di dalam perjanjian lama dikatakan apa? Israel adalah umat Tuhan. Tuhan menyayangi Israel. Tapi sayangnya dari seluruh orang Israel, banyak orang-orang yang tidak mau Tuhan. Banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Israel. Banyak orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan Israel. Dan akhirnya di dalam gambaran tadi ya dikatakan mereka tidak menghasilkan buah. Mereka tidak menghasilkan buah. Sebenarnya buah apa sih yang Tuhan ingin dihasilkan oleh Israel? Kalau Paulus katakan ya, buah-buah yang Tuhan ingin dihasilkan adalah buah-buah roh. Yaitu apa? Yang punya 9 rasa itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini adalah buah yang Tuhan harapkan bisa muncul dari Israel. Ini adalah buah yang Tuhan harapkan juga bisa muncul dari kita sebagai orang Kristen. Jadi anak-anak sekalian, ranting yang tidak berbuah yang ada padaku bukan hanya bicara soal orang Israel, keturunan Abraham yang tidak percaya Tuhan. Tapi bicara soal kita semua yang katanya orang Kristen, tapi kita nggak betul-betul Kristen. Nah, ini adalah teguran yang sangat keras anak-anak. Waktu kita membaca bagian ini, kita perlu merenungkan. Kalau saya bilang saya adalah seorang Kristen, saya percaya kepada Tuhan. Berarti saya seharusnya berbuah. Banyak orang-orang di dunia ini mengatakan apa? Saya Kristen. Tapi hidupnya itu berantakan. Mereka tidak percaya Tuhan. Mereka lebih suka yang lain. Mereka punya idola-idola yang lain. Mereka malah menyembah kepada hal-hal lain. Mereka bahkan berdosa dan seolah-olah seperti, Tuhan gak bisa lihat saya lah. Kan cuma sedikit doang saya berdosa. Nah, orang-orang seperti ini sebenarnya mungkin bukan orang Kristen. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Maka anak-anak sekalian, waktu kita mendengar bagian ini, berdoalah kepada Tuhan. Kalau memang saya betul-betul adalah orang Kristen, Tuhan tolong saya untuk berbuah. Nah, ada penekanan sekali lagi dari Tuhan Yesus ya. Jadi dikatakan setiap ranting-ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotongnya. Tetapi setiap ranting yang berbuah akan dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Siapa sih ranting-ranting yang berbuah? Ranting yang berbuah adalah semua orang Kristen. Baik orang dari keturunan Israel, maupun orang dari keturunan Indonesia, maupun orang dari keturunan Amerika, maupun orang dari keturunan India, maupun orang dari keturunan bangsa-bangsa lain. Tetapi kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah ranting yang berbuah. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Ranting-ranting yang berbuah ini mereka sudah berbuah, tapi buahnya mungkin masih kecil-kecil, masih sedikit-sedikit. Seperti kita ya, waktu kita baru pertama jadi orang Kristen atau kita masih kecil, kita belum bisa melakukan perintah Tuhan dengan sempurna. Kita masih kadang-kadang suka lupa, masih kadang-kadang suka jatuh di dalam dosa. Nah karena itu Tuhan Yesus berkata apa? Kamu sudah berbuah, kamu adalah orang Kristen, kamu betul-betul orang Kristen. Berarti kamu harus dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Dari segala dosa-dosa yang masih ada, dari sisa-sisa dosa yang masih ada. Kadang-kadang kita bilang saya adalah orang Kristen Tuhan, tapi saya masih bergumul dengan dosa. Saya masih susah sekali menghadapi dosa, meskipun saya betul-betul percaya kepada Tuhan. Dan Yesus berkata apa? Kamu akan dibersihkan. Kita akan dibersihkan dari semua egoisme kita. Kita akan dibersihkan dari semua sisa-sisa dosa kita, supaya kita bisa berbuah.
Nah, ini adalah proses seumur hidup anak-anak. Nggak ada dari antara kita bisa bilang, nanti kalau saya sudah umur 50 tahun atau saya sudah umur 70 tahun, saya sudah menjadi ranting yang bersih, saya bisa berbuah banyak, dan saya menjadi orang Kristen paling hebat. Nggak ada. Karena selama kita masih hidup di dalam dunia, kita akan terus bergumul dengan sisa-sisa keberdosaan. Kita akan terus dibersihkan oleh Tuhan sampai kita berjumpa lagi dengan Tuhan, baru kita betul-betul sudah bersih. Baru kita betul-betul menghasilkan buah-buah yang banyak. Nah itu ya anak-anak ya bagian dari Injil Yohanes ini. Dan pada bagian terakhir menarik sekali Tuhan Yesus berkata apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dulu, coba perhatikan. Minta apa saja yang kamu mau dan Tuhan akan memberikan. Loh, bukannya di dalam doa Bapa kami dikatakan, jadilah kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Kok di bagian ini kalau kamu kehendaki apa, Tuhan akan kasih kepada kamu. Ini maksudnya gimana sih Bu? Nah, kita harus memahaminya dari bagian tadi. Jadi Yesus katakan apa? Akulah pokok anggur yang benar. Kalau kamu ada di dalamku dan aku ada di dalam kamu, firmanku ada di dalam kamu, maka kehendak kamu akan diperbaharui oleh Tuhan. Kadang-kadang kita sebagai manusia berdosa, kita memiliki kehendak yang juga sudah berdosa. Kita gak suka melakukan kehendak Tuhan, kita lebih suka melakukan keinginan kita sendiri. Keinginan kita sama keinginan Tuhan beda. Kenapa? Karena kita berdosa, sedangkan Tuhan tidak berdosa. Nah karena itu anak-anak sekalian, kita gak bisa bilang ya, Tuhan saya pengen ini, tolong kasih. Kalau Tuhan gak kasih, nanti saya marah loh. Padahal Tuhan bilang loh ya harus minta, katanya boleh loh minta kehendak saya. Kita gak bisa bilang seperti itu. Karena yang paling penting Yesus sudah katakan di awal apa? Jika kamu tinggal di dalam aku, kamu masuk ke dalam pokok anggur yang benar, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, barulah kamu boleh minta apa saja yang kamu kehendaki, dan Tuhan akan menggenapinya. Anak-anak sekalian, mari kita coba pikir. Selama ini waktu kita berdoa, apa sih yang kita minta? Kadang-kadang mungkin kita minta, Tuhan saya pengen dapat nilai bagus supaya apa? Supaya saya jadi yang paling hebat di kelas, supaya orang-orang menghormati saya, supaya orang-orang takut sama saya. Itu permintaan yang baik enggak? Sebenarnya tidak. Karena apa? Bukan karena itu enggak baik sekedar itu, tapi karena itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Permintaan apa sih yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Anak-anak di dalam Alkitab ada satu doa yang sering kali digunakan oleh orang dengan salah, yaitu doa Yabes. Yabes ini adalah seorang Israel yang berdoa kepada Tuhan. Yabes itu berdoa kepada Tuhan seperti ini ya. Tuhan berikanlah kepadaku tanah yang lebih luas. Berikan kepadaku kekayaan yang melimpah-limpah. Tuhan berikan kepadaku hal-hal yang baik. Jangan biarkan aku ditimpa oleh malapetaka. Nah kadang-kadang orang pikir, kalau kayak gitu orang Kristen boleh minta kayak gitu. Kayak doa Yabes, boleh minta kaya, boleh minta uang yang banyak. Dan Tuhan harus jawab dong. Kan Yabes dijawab Tuhan. Masa saya gak dijawab Tuhan? Ya kalau Tuhan gak jawab juga saya marah deh. Nah itu permintaan yang salah. Sebenarnya Yabes tidak minta itu karena keinginan dia sendiri. Yabes tidak bilang, Tuhan perluas tanahku supaya apa? Supaya aku jadi juragan tanah yang besar. Supaya aku jadi orang paling hebat di Israel. Tidak. Yabes berdoa dalam konteks apa? Saat itu Israel baru pulang dari tanah pembuangan. Dan tanah Kanaan tempat dulu Israel tinggal sebagian sudah diambil lagi oleh orang Kanaan. Nah Yabes berdoa kepada Tuhan, Tuhan engkau pernah janji kepada kami. Yaitu apa? Engkau akan memberikan tanah ini kepada kami. Tanah ini menjadi milik kami. Karena itu Yabes berdoa, Tuhan perluas tanah kami. Berikan tanah itu kepada kami. Dan Tuhan juga pernah berjanji akan menyertai Israel kalau mereka setia kepada Tuhan. Maka Yabes berdoa, Tuhan jauhkan kami dari malapetaka. Jadi apa intinya? Yabes mendoakan kehendak Tuhan. Yabes tidak berdoa dari dirinya sendiri pengen ini pengen itu, tidak. Yabes mendoakan apa yang Tuhan sudah janjikan. Yabes mendoakan kehendak Tuhan. Siapa yang pengen Israel menduduki tanah Kanaan? Tuhan yang mau. Tuhan yang ingin Israel itu menduduki seluruh tanah Kanaan dan Tuhan mau memberikan tanah itu kepada Israel. Maka Yabes waktu berdoa, dia berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah anak-anak sekalian. Yabes kok bisa sih berdoa seperti itu? Karena dia tinggal di dalam Tuhan. Karena dia kenal Tuhannya. Dia tahu firman Tuhan. Dia tahu apa yang Tuhan kehendaki. Maka waktu dia berdoa tentang apa yang dia kehendaki yang sudah sama dengan kehendak Tuhan. Tuhan pun menjawab dia.
Anak-anak sekalian, kita sebagai anak-anak kecil kita bisa minta apa sih? Ingat ya, dari mana kita tahu kita tidak berdoa untuk kehendak diri saya sendiri yang beda dengan Tuhan? Yang pertama, kita tidak berdoa untuk egois diri kita sendiri. Tuhan kasih saya nilai yang bagus supaya saya jadi orang yang paling sukses di sini, saya jadi orang yang paling sombong di sini. Tidak. Tapi kalian boleh berdoa, Tuhan tolong saya punya nilai paling tinggi di kelas. Supaya apa? Supaya orang tahu bahwa saya adalah murid Tuhan. Saya adalah anak Tuhan. Supaya orang waktu lihat saya pikir, oh orang Kristen tuh rajin ya. Orang Kristen tuh benar-benar setia pada Tuhan. Orang Kristen tuh sungguh-sungguh kalau belajar dapat nilai terbaik. Supaya orang-orang tuh jadi kenal Tuhan. Nah kalau kalian minta seperti itu permintaan yang baik. Itu permintaan yang memang Tuhan juga kehendaki. Maka anak-anak sekalian, nanti seiring berjalan waktu kalian sudah semakin dewasa, kalian semakin sudah besar, banyak hal-hal yang akan membuat kalian ingin berdoa soal kehendak kalian sendiri yang beda dari Tuhan. Banyak hal-hal yang ingin membuat kalian itu tidak mau setia lagi kepada Tuhan. Banyak hal-hal yang bisa mengganggu hidup kalian. Tapi ingat perkataan ini, tinggallah di dalam Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dan tinggallah di dalam firman Tuhan. Terus dekat dengan Tuhan, terus percaya Tuhan, terus pelajari firman Tuhan. Dari sana kalian akan betul-betul belajar diubahkan oleh Tuhan. Kehendak kalian yang berdosa akan diubahkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kehendakmu sama dengan Tuhan. Kalau sudah sama, mintalah apapun yang kamu mau. Tuhan pasti akan jawab. Karena kehendak itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak sekalian, waktu Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada kita. Bahwa hanya di dalam Kristuslah kita bisa menerima keselamatan. Dan hanya di dalam Kristuslah kehendak kita akan diubahkan. Hanya di dalam Kristuslah kita akan dipertumbuhkan menjadi orang Kristen yang sejati. Seperti Kristus adalah manusia sejati, Israel sejati, dan Kristen yang sejati. Kristus adalah manusia yang sejati dan Israel yang sejati. Maka anak-anak sekalian, kiranya kita sampai tua nanti tetap setia pada Tuhan, tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Engkau adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Tuhan, tolong kami, mungkin beberapa dari kami masih kurang mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Biarlah kami hari demi hari, semakin mengerti. Dan tolong kami ya Tuhan, sampai tua, sampai hidup kami berakhir, sampai kami nanti sudah sangat tua, kami tetap setia berada di dalam Tuhan. Kami tetap berada di dalam pokok anggur yang benar. Dan kami boleh berbuah menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Mari kita sama-sama menyambut dan meresponi kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan satu lagu yang merupakan kerinduan dan komitmen kita bahwa aku ingin memancarkan keindahan Tuhan dalam hidup aku. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu pujian ini. Memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian, budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Let the beauty of Jesus be seen in me, all His wonderful fashion and purity. Oh, to spirit divine, all my nature refine, till the beauty of Jesus be seen in me. Sekian PA Anak kita hari ini. Kita jumpa lagi di PA Anak berikutnya minggu depan. Sampai jumpa anak-anak. Bye.